Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membelah bulan menjadi dua bagian. Surat Al-Qamar, mukjizat Nabi yang membelah bulan. Allah telah mengabadikan kisah ini di dalam Al-Quran surat Al-Qamar yang artinya bulan. Al-Qamar adalah surah ke-54 dalam Al-Quran. Tergolong surat Makkiyah, terdiri atas 55 ayat. Di ayat pertama surat ini berbunyi, Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, yang artinya saat itu hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Al-Qamar ayat 1. Yang dimaksud dengan saat itu ialah hari kiamat atau saat kehancuran kaum musyrikin. Terbelahnya bulan merupakan suatu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membungkam Abu Jahal dan pengikutnya yang selalu menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa terbelahnya bulan terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, bulan terbelah menjadi dua. Bulan terbelah menjadi dua pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, saksikanlah oleh kalian. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 5010. Dari Anas radhiyallahu taala anhu bahwa penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperlihatkan kepada mereka satu mukjizat tanda kenabian. Maka Rasulullah memperlihatkan kepada mereka mukjizat terbelahnya bulan sebanyak 2 kali. Dalam tafsir dijelaskan bahwa makna ayat pertama surat Al-Qamar menurut Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ma'mar dari Qatadah dari Anas bin Malik. Ia berkata, penduduk Mekah pernah meminta bukti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bulan pun terbelah di Mekah 2 kali. Ketika itu turunlah ayat Iqtarabas sa'ah wansyaqqat al-qamar sampai ayat sihrum mustamir, yakni sihir yang akan hilang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan hadis ini pun kedudukannya statusnya hasan dan sahih. Yang dijadikan pegangan tentang sebab turunnya ayat pertama Al-Qamar itu adalah hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Tabrani dalam Al-Kabir juz 11. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Amr Al-Bazzar, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya Al-Qat'i, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bakar, telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij dari Amr bin Dinar, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ia berkata, telah terjadi gerhana bulan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka kaum musyrikin berkata, bulan telah tersihir. Ketika itu turunlah ayat Iqtarabatis sa'ah.
Hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Mardawai sebagai dalam Ad-Durrul An-Mansur juz 6 halaman 133. Ibnu Katsir pun berkata sanadnya jayyid, bagus, sebagaimana dalam Al-Bidayah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, aku melihat bulan 2 kali terbelah. Aku melihat bulan sebanyak 2 kali di Mekah sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, di mana bagian yang satu berada di Gunung Abu Qubais, sedangkan sebagian yang lain di As-Suwaidah. Lalu mereka berkata, bulan telah tersihir. Maka turunlah ayat iqtarabatis sa'ah wansaqatil qamar. Beliau bersabda, sebagaimana kamu melihat bulan terbelah, maka yang aku beritahukan kepada kamu tentang dekatnya hari kiamat adalah benar. Hakim berkata, hadis ini adalah sahih sebagai syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkan. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa kiamat telah dekat dan hampir tiba. Namun mereka yang mendustakan itu tetap saja mendustakannya, tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kedatangannya. Allah memperlihatkan kepada mereka ayat tanda-tanda mukjizat yang biasanya diimani oleh manusia. Di antara mukjizat yang besar yang menunjukkan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah ketika orang-orang yang mendustakan beliau meminta diperlihatkan sesuatu yang menyelisihi kebiasaan yang menunjukkan kebenaran apa yang beliau bawa. Maka beliau menunjuk ke bulan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka terbelahlah bulan menjadi 2 bagian. Bagian yang satu berada di Abu Qubais, sedangkan sebahagian yang satunya lagi berada di Gunung Mu'aikian. Orang-orang musyrik dan selain mereka ketika itu menyaksikan mukjizat yang amat besar ini, mereka tercengang terhadapnya, namun iman tidak masuk ke dalam hati mereka. Mereka malah berkata, Muhammad telah menyihir kita. Untuk mengetahuinya adalah kamu bertanya kepada orang yang datang kepada kamu. Dialah Muhammad tidak mampu menyihir orang yang tidak menyaksikannya seperti kamu. Maka mereka bertanya, kepada siapa orang yang datang? Lalu orang yang datang itu memberitahukan bahwa hal itu memang benar terjadi. Namun mereka tetap saja berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Berikut lanjutan surat Al-Qamar ayat 2 dan ayat 8 yang artinya, ayat kedua surat Al-Qamar yang artinya, dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Ayat ketiga, dan mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW dan mengikuti keinginannya, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Ayat keempat yang artinya, dan sungguh telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap orang-orang kafir. Ayat kelima yang artinya,
itulah suatu hikmah yang sempurna. Tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka. Ayat ke-6 yang artinya, maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka. Ingatlah hari ketika seorang penyeru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan hari pembalasan. Ayat ke-7 yang artinya, pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Ayat ke-8 yang artinya, dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit. Itulah kisah singkat mukjizat Nabi Muhammad yang mampu untuk membelah bulan dengan izin Allah Subhanahu wa taala.